Halo kaum intelektual sekalian, wah gila 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 gila. Luar biasa. Ternyata Bali dulu gagal diislamisasi. Dulu Bali gagal diislamkan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa gagal diislamkan? Ada berbagai alasan ya, ada berbagai faktor ya. Tapi saya akan memberikan faktor yang paling utama. Faktor yang paling utama itu karena raja-raja di Bali saat itu menolak agama Islam. Wow, gila, 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 gila. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kerajaan Islam pernah melakukan Islamisasi ke Bali? Jelas, pernah. Ya, kerajaan apa itu? Kerajaan Demak. Ini menurut data guys ya. Jadi ada datanya. Ya, menurut catatan sejarah seperti itu. Ini data yang ilmiah. Kerajaan Demak mengirim utusan dan berusaha menginvasi uh, Bali ya. Tapi apakah berhasil? Enggak. Gagal total atau gatal. Kenapa gatal atau gagal total? Apa alasannya? Karena raja-raja Bali saat itu punya trauma pada saat Majapahit runtuh. Itu alasan yang pertama ya. Mereka punya trauma yang sangat panjang, yaitu Majapahit runtuh. Dan sampai sekarang juga orang-orang Bali kalau ditanya, mereka juga punya trauma kok ya ketika Majapahit runtuh. Mereka belajar dari sejarah. Itulah alasannya kenapa ormas-ormas seperti Madas dan ormas-ormas lainnya, ormas-ormas yang bawa agama gitu ya, walaupun berkedok kemanusiaan gitu, biasanya mereka akan menolak gitu. Karena apa? Karena trauma masa lampau. Di video sebelumnya saya udah bahas tuh ya, judulnya Tolak Ormas Agama. Jadi guys, ya, zaman sekarang itu tidak menggunakan senjata lagi menginvasi suatu daerah atau suatu kaum gitu. Caranya gimana? Bisa berbagai cara. Bisa menggunakan ekonomi, bisa menggunakan ormas, bisa menggunakan media. Makanya saya tuh pengen ya teman-teman yang ada di Bali itu, saya melihat agama Hindu Bali itu agama yang sangat-sangat luar biasa. Saya sudah berkali-kali baca kitab suci agama yang ada di dunia ini. Semua kitab suci saya baca gitu ya. Ya, minimal 6 lah gitu ya. 6 kitab suci yang ada di Konoha. Saya melihat ya agama Hindu Bali ini agama yang sangat luar biasa. Luar biasa. Cuman permasalahannya agama Hindu Bali ini kurang diiklankan ya. Medianya kurang gitu. Artinya gini ya, saya tahu atau saya paham bahwa agama Hindu Bali itu ya tidak ada unsur dakwah, ceramah dan sebagainya. Tapi gini guys, kalau ada sesuatu barang yang bagus misalnya nih, katakanlah saya punya barang yang bagus nih ya, lalu ada orang yang pengen nih barang nih, tapi kalau saya tidak mengiklankan barang ini, ya kan orang kan nggak tahu kan, ya kan kalau saya nggak ngasih tahu ke dunia gitu, saya nggak bikin di marketplace misalnya, saya nggak bikin di Shopee misalnya, orang-orang kan nggak akan tahu bahwa barang ini ada gitu. Ya jadi suka nggak suka, ya mohon maaf bagian video ini, saya meyakini bahwa agama Hindu Bali itu tidak dikomersialkan gitu ya, tidak agama dakwah atau agama ceramah gitu. Tapi gini guys, suka nggak suka, mau nggak mau, kita butuh yang namanya umat. Ya berkali-kali saya mengatakan, saya itu sering debat dengan agama-agama lokal. Dan perdebatan saya itu biasanya ya seperti ini ya. Agama lokal itu biasanya mereka akan mengatakan agama kita itu kan agama bumi, bukan agama langit ya. Nggak perlu ini dong ya, iklankan gitu ya. Nggak perlu nyeramain orang dan sebagainya. Iya saya tahu, tapi ya biar gimana pun kita butuh umat. Contoh sederhana gitu ya. Kita jarang menyadari bahwa politik itu lebih berpengaruh daripada agama. Iya kan? Iya nggak sih? Kita jarang menyadari ini kan? Ya, artinya gini, kalau kita punya kekuatan politik, ya kita butuh umat kan? Iya kan? Contoh misalnya nih, Sundawitan misalnya. Agama Sundawitan itu kan nggak punya kekuatan politik kan? Jadi gimana caranya kita ya punya kekuatan di suatu negara kalau kita nggak punya kekuatan politik? Bahkan ya
nulis agama di KTP pun kita harus mohon-mohon sama orang lain. Karena kita nggak punya kekuatan politik. Jadi kekuatan politik itu penting. Orang Bali juga seperti itu, harus punya kekuatan politik. Supaya apa? Supaya mereka itu tidak diekspansi gitu ya. Bayangkan kalau misalnya nih ada ormas agama masuk ke Bali gitu. Ya, orang Bali nggak punya kekuatan politik gitu. Misalnya orang Bali itu dikuasai Aseng misalnya. Ya, yang jadi gubernur di sana itu ya, orang lain misalnya, yang katakanlah orang Madura misalnya atau orang apa gitu. Apakah orang Bali punya kekuatan politik? Nggak punya. Jadi kekuatan politik itu penting. Kekuatan politik itu terbentuk karena apa? Karena banyaknya umat. Karena orang-orang biasanya memilih karena seagama. Misalnya nih, gua jadi pengen DPR ya. Gua contohnya beragama Sunda Wiwitan misalnya ya. Contoh ini hanya contoh ya. Siapa yang memilih gua coba? Kalau gua ngaku Sunda Wiwitan, gak ada. Karena orang-orang itu memilih karena seiman. Jadi suka nggak suka kita butuh yang namanya umat. Ini yang susah saya jelaskan sama agama-agama lokal gitu. Ya susah ya saya memberikan masukan gitu ya. Jadi mudah-mudahan yang nonton video ini memahami apa yang saya maksud. Ini susah saya jelaskan ya. Tapi ya teman curhat saya itu ya Anda yang nonton video ini ya. Kalau saya bertemu dengan orang-orang penganut agama lokal mentok ya. Mereka mengatakan, "Oh, agama kita nggak seperti itu." Tapi ya mereka juga butuh ya. Ya sedangkan menuliskan penghayat kepercayaan di KTP, kita butuh agama lain. Ya, kita butuh agama lain. Kita harus nyembah-nyembah agama lain gitu. Kenapa? Karena kita nggak punya kekuatan politik. Ya sama seperti yang ada di Bali. Kenapa Bali itu gagal diinvasi? Karena punya kekuatan politik zaman dulu. Kerajaan itu kan punya kekuatan politik kan. Itu kan menyatu ya. Ya ketua politik, kemudian ketua agama, ketua spiritual, ketua adat itu kan menyatu ya jadi satu kesatuan bernama raja. Jadi karena raja dulu punya kekuatan politik, sehingga gagal diislamisasi. Jadi kalau Bali sekarang nggak punya kekuatan politik yang bisa diinvasi lagi gitu. Jadi teman-teman Bali ya jangan mau diinvasi lagi gitu. Ya please lah, jangan eh, terlalu toleransi gitu. Terlalu toleransi juga nggak bagus. Buktinya apa? Buktinya Majapahit hancur karena apa? Karena terlalu toleransi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, karena agama Hindu Bali itu sudah melebur dengan budaya, ya terutama budaya yang ada di Bali sudah sinkrenitas ya, sudah kawin gitu ya, sudah menyatu. Jadi agama Hindu Bali ini kan sebenarnya sudah berlapis-lapis ya, ada unsur kasta ya, walaupun tidak so keras yang ada di India gitu ya. Ya sudah berlapis-lapis sebenarnya, ada unsur agama lokal dan sebagainya. Nah, kalau ada tiba-tiba nih agama dari luarnya ya, entah dari mana gitu ya, entah dari dunia mana gitu ya. Mereka mengaku agama mereka agama langit misalnya. Lalu mereka membawa budaya mereka dari luar misalnya, dari luar angkasa misalnya ya. Mereka berpakaian seperti orang luar angkasa, ya makanan mereka diatur oleh luar angkasa, ya, hukum mereka diatur oleh luar angkasa gitu ya. Lalu mereka menyebarkan agama ya ke suatu daerah. Apakah daerah tersebut menerima? Enggak. Jadi Bali seperti itu. Ya mereka sudah punya budaya sendiri gitu ya. Ya takutnya nanti budaya itu kan tergerus gitu ya. Jadi kalau ada agama dari luar angkasa gitu ya, datang gitu ya, berpakaian seperti luar angkasa, ya itu akan menghancurkan budaya setempat. Jadi harus dilarang. Tapi kan jarang kita sadari ini ya, karena apa? Karena kita itu terlalu fanatik dalam beragama, sehingga jarang menyadari ini ya. Jadi tanpa kita sadari, yang menghancurkan budaya itu agama. Karena apa? Karena agama itu sepakat dengan budaya. Nih, misalnya nih ya, di Bali nih ada budaya Bali nih ya. Terus tiba-tiba datang nih agama langit gitu ya, di luar angkasa. Mereka berpakaian aneh-aneh misalnya ya. Mereka berpakaian itu serba warna pink semuanya misalnya. Ya kalau nggak warna pink, lu nggak masuk surga misalnya ya. Ada seperti itu. Lalu mereka masuk ke suatu daerah gitu ya. Mereka mengaku agama yang damai, agama yang luar biasa. Awal-awalnya mereka sangat toleransi ya. Mereka nggak memaksakan kehendak mereka harus memakai pakaian pink gitu. Ya, tapi lambat laun mereka ya memakai pakaian pink gitu dan memaksa orang lain juga berpakaian warna pink gitu. Ya kalau nggak berpakaian warna pink lu masuk neraka. Nah, agama seperti ini perlu dihindari gitu. Ya, walaupun mereka awalnya toleransi, kalau mereka minoritas toleransi, ya.
agama luar angkasa ini ya, agama langit ini. Toleransi banget gitu. Ya, ya kalau mereka banyak, mereka akan memaksakan orang semuanya berpakaian baju pink ya. Ya, semoga Anda yang nonton video ini mengerti apa yang saya maksud ya. Nah, jadi saya yakin yang nonton video orang yang cerdas ya, orang yang jenius. Itu ya alasannya karena faktor budaya. Jadi budaya itu harus dipertahankan. Nggak boleh sedikit-sedikit menganut budaya asing gitu. Nggak boleh seperti itu. Itu nggak punya pendirian, nggak punya jati diri ya. Kemudian alasan selanjutnya kenapa Bali itu tidak bisa diinvasi itu karena faktor geografis ya. Geografis juga tidak bisa ini ya, ditiadakan. Kalau kita ke Bali itu kan harus melalui laut ya. Zaman dulu kan belum ada pesawat ya. Melalui laut ya butuh effort gitu ya. Karena lautnya itu ganas gitu ya. Mirip-mirip seperti Jepang gitu. Jepang dulu kan susah diinvasi karena apa? Karena ya yang mereka taklukkan itu bukan orang Jepang doang, tapi lautnya juga ditaklukkan. Sama seperti Bali. Ya, makanya orang Bali itu jangan sampai ada jembatan ya. Jembatan menghubungkan Pulau Jawa dengan Bali ya. Jangan sampai ya, karena ya itu akan sangat tidak bagus ya. Ya, akan mudah diinvasi juga gitu ya. Jadi geografis juga menentukan. Logistik itu sangat menentukan juga gitu ya. Bayangkan kalau misalnya nih di tengah perjalanan kapalnya tiba-tiba kebalik, tenggelam ya itu kan butuh effort ya untuk apa? Untuk menginvasi Bali. Jadi ada banyak faktor ya. Zaman dulu Bali itu diinvasi. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Siapa tahu ada faktor lain ya. Siapa tahu ada yang kelupaan. Saya yakin yang nonton video adalah orang yang sangat-sangat cerdas ya. Coba tulis kolom komentar ya. Kemudian selain itu karena elit lokal Bali zaman dulu itu mereka nggak mau menerima agama yang baru gitu. Mereka sudah setia dengan leluhur mereka, setia dengan agama mereka gitu ya. Jadi intinya kesetiaan. Jadi kalau ada satu bangsa itu ya tiba-tiba mereka merubah budaya mereka, menerima budaya baru gitu ya. Budayanya mudah diganti, mudah digoyang gitu. Itu tidak punya jati diri atau pendirian ya. Jadi kalau satu bangsa itu nggak punya pendirian, mereka terputus dengan nenek moyang mereka, terputus dengan leluhur mereka, ya bangsa ini akan mudah dijajah. Mudah banget dijajah. Karena mereka nggak punya jati diri gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan di Jawa Barat itu, mereka sudah kehilangan identitas. Nggak semua tapi ya, orang-orang Jawa Barat itu, ya kalau saya perhatikan, sudah mulai kehilangan identitas. Bahkan kalau saya jalan-jalan di Jawa Barat itu ya, saya pernah bertemu dengan tukang pangkas di Jawa Barat. Ya, lalu saya nanya, leluhur orang Jawa Barat itu apa sih? Siapa sih leluhur orang Jawa Barat? Mereka tidak mengatakan orang yang punya budaya Sunda Witan gitu ya. Mereka tidak mengatakan seperti itu lagi. Mereka mengatakan ya leluhur kita itu orang Arab katanya gitu. Jadi orang Jawa Barat itu menganggap bahwa leluhur mereka itu orang Arab. Ya kenapa? Karena ya itu terus yang didoktrin tiap hari kan. Oh leluhur kalian itu ini. Oh leluhur kalian itu ya. Jadi orang-orang Yaman, nggak semua tapi ya orang-orang Yaman itu kan paling banyak di Jawa Barat. Mereka mendoktrin bahwa ya leluhur kalian itu ya dari Tarim gitu ya. Ya kita itu sebenarnya yang paling berpengaruh gitu ya. Kalau kita tidak datang ke Jawa Barat, ya maka nenek moyang kalian itu masih oh tidak berpakaian gitu. Ya itu tuh ya kalimat-kalimat pamungkas daripada orang-orang Yaman gitu. Kalau kita tidak datang berdakwah ke sini zaman dulu, ya nenek moyang kalian tuh tidak berpakaian, ya masih tidak menggunakan baju gitu. Padahal ya secara akademis ya. Jadi ini bicara ada akademis ya. Kenapa baju Nusantara itu terbuka gitu? Apa alasannya? Itu tujuannya itu menyerap vitamin D. Ya, di sinar matahari itu ada vitamin D. Makanya saya tuh setiap jam 10 pagi, jam 9 pagi itu saya berjemur. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyerap vitamin D. Ya, jadi kalau kita tidak pakai baju itu bukan karena kita tidak punya baju gitu. Karena itu culture, budaya, sesuai dengan geografis kita. Ya kalau kita tinggalnya misalnya di daerah bersalju misalnya, atau di Timur Tengah, kita nggak boleh menggunakan pakaian seperti pakaian Nusantara.
Jadi sesuai dengan tempat tinggalnya, geografisnya gitu. Ya, jadi orang Yaman tuh pengennya kita tuh berpakaian seperti leluhur mereka gitu ya, tertutup misalnya, gitu, seperti ninja misalnya. Jadi ya itu kan nggak sesuai dengan Nusantara kan, nggak sesuai dengan geografis kan. Jadi harus sesuaikan gitu ya. Secara akademis seperti itu. Ya itu menurut data guys ya. Menurut data dari antropologi gitu. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data ya, bantah pakai data yang ilmiah. Jadi pakaian kita itu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi jangan sedikit-sedikit, oh nenek moyang kalian itu nggak pakai baju. Ya itu sebenarnya kalimat pamungkas supaya kita itu terputus dengan nenek moyang kita. Ya itu strategi licik daripada orang-orang Yaman yang ada di Konoha ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia. Nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik, maka akan kejang-kejang kalau jawatan berjamaah. Jadi, bagi orang Bali yang nonton video ini, please jangan meninggalkan budaya Anda. Itu harta karun yang tidak ternilai harganya. Jangan pernah pindah agama. Kalau bisa, Anda yang menyebarkan agama Anda melalui media sosial. Sekarang zamannya media sosial. Ya, nggak harus ke rumah-rumah gitu ya, media sosial sekarang ya, tunjukkan gitu bahwa agama Bali itu seperti ini loh ya. Jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau ada yang kenal dengan agama Hindu Bali, maka banyak orang yang sayang gitu ya. Tunjukkan dengan karakter yang baik gitu ya, perilaku yang baik. Orang Bali itu seperti ini loh ya, orang Bali itu jujur, jangan mencuri ya, jangan menjara dan sebagainya. Nah, tunjukkan dengan karakter bisa kok ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyebutkan. Saya kaum intelektual, salam rasional.